Dewa Obat Terkuat, Bab 477. Mendengarkan nada suara Lin Yi, sepertinya seluruh industri hiburan ingin mendengarkannya. Dia bilang dia ingin mengubah suasana di industri hiburan, jadi orang-orang itu harus mendengarkannya dan segera mengubahnya. Bagaimana ini mungkin? Anak muda, jangan terlalu sombong. Ye Xihan berkata dengan marah, aku tahu kamu melakukannya demi kebaikanku sendiri, tapi masalah ini bukan lelucon. Tidak bercanda, Lin Yi berkata, mudah bagi lingkungan untuk mengubah manusia, tetapi sulit bagi manusia untuk mengubah lingkungan. Dia melirik Ye Xihan, semakin sulit suatu hal, semakin menarik. Jika tidak, betapa membosankannya hidup kita. Selama Ye Xihan memikirkannya, meskipun itu berarti membersihkan seluruh industri hiburan, Lin Yi tidak berpikir ada yang salah dengan itu, apalagi lingkaran ini benar-benar perlu diperbaiki. Tidak ada yang tahu lebih baik dari dia bahwa peran terbesar industri hiburan saat ini adalah menghasilkan uang bagi keluarga-keluarga dengan nama keluarga besar. Hal ini juga telah membentuk budaya hiburan yang mengutamakan uang, yang dalam jangka panjang bukanlah hal yang baik. Apakah kamu serius? Ye Xihan menatapnya, selalu merasa bahwa Lin Yi sekarang sedikit berbeda dari sebelumnya. Meskipun dia merasa Lin Yi adalah orang yang berbeda sejak hari pertama dia kembali, pada saat ini, dia sebenarnya merasakan pesona unik pada Lin Yi. Sangat serius, Lin Yi berkata, jika Anda dapat mengubah lingkaran ini, menurut saya ini adalah hal yang sangat berarti. Ye Xihan menarik napas dalam-dalam dan merinding di sekujur tubuhnya. Mendesis, apakah Lin Yi orang gila? Berani mengatakan sesuatu dan mengubah lingkaran ini sendiri. Dia adalah orang yang belum pernah bergabung dengan industri ini, jadi pembicaraan macam apa yang dia bicarakan dalam tidurnya. Dia segera berdiri dan menggosok lengannya dengan kuat, seluruh tubuhnya gemetar. Aku akan memikirkannya lagi. Ye Xihan melirik Lin Yi. Berdasarkan pengamatannya terhadap Lin Yi selama periode ini, pria ini sepertinya tidak banyak bicara. Setiap kali Lin Yi mengatakannya, dia menjadi kenyataan. Apakah bisa dikatakan dia bisa meramal nasib dan melihat nasib masa depannya? Itu sudah pasti. Bajingan ini tidak mungkin melakukan perjalanan kembali dari masa depan, kan? Ye Xihan berpikir liar di kepala kecilnya dan melanjutkan berbelanja dengan minuman di tangan. Teruslah berbelanja, Tuan Muda Lin, ikuti saya. Pada waktu itu, Balai Pemeriksaan Pajak, setelah membayar denda, Su Liang menandatanganinya. Bisa saya pergi? Dia mendongak, wajahnya sedikit pucat, matanya merah, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk merawat rambutnya, yang membuatnya terlihat sedikit berantakan. Hanya dalam waktu 1 minggu, dia merasa seperti melewati neraka, tidak hanya interogasi dan investigasi, tapi juga penyiksaan. Untungnya, Zhou Fei tidak memberikan bukti apapun yang benar-benar dapat membunuhnya atau menghancurkan hidupnya. Jika tidak, dia harus tinggal di sana setidaknya selama 3 hingga 5 tahun dan keluar tanpa hasil. Oke, kamu boleh pergi, tapi kamu tidak bisa meninggalkan Shanghai untuk saat ini. Jika perlu, kamu harus kembali untuk bekerja sama dalam penyelidikan. Su Liang mengangguk, berbalik dan berjalan keluar tanpa berkata apa-apa. Di depan pintu, Zhou Fei berdiri di sana, mengenakan kacamata hitam besar dan rambut pirang keriting, terlihat sangat elegan. Apakah kamu ingin aku berterima kasih karena tidak membunuhku? Wajah Su Liang tanpa ekspresi, dan matanya bahkan dingin. Dia masih sedikit marah, tetapi dia tidak berani marah karena Zhou Fei selalu memiliki bukti di tangannya yang dapat meminta pertanggungjawabannya. Sangat mudah baginya untuk tidak menginginkan apapun. Apakah kita harus menjadi musuh? Zhou Fei terdiam beberapa saat dan berkata dengan lembut. Tidakkah kamu hanya ingin memanfaatkanku dan mengendalikanku? Su Liang mencibir, kamu tidak memberikan hal-hal itu, bukan karena kamu masih mencintaiku, bukan karena kamu tidak bisa melepaskanku, tetapi karena kamu ingin menggunakan hal-hal itu untuk menahan dan mengendalikanku. Apakah aku salah? Daripada membiarkan diri Anda ditangkap dan dikurung selama 3-5 tahun untuk melampiaskan amarah Anda, lebih baik tahan hal-hal itu dan kendalikan diri Anda setiap saat. Ini benar-benar trik yang bagus untuk Zhou Fei. Su Liang ingat bahwa dia telah mengajarinya hal-hal ini. Salah. Zhou Fei menggelengkan kepalanya. Kamu salah. Kamu meninggalkanku, tapi aku tidak terlalu membencimu. Zhou Fei melepas kacamata hitamnya dan menatap Su Liang dengan tatapan agak rumit di matanya. Saya mengerti, saya telah memperhatikan Anda untuk beberapa hal eksternal sejak awal, jadi saya hanya bisa mendapatkan hal-hal eksternal itu, bukan Anda. Hatiku salah. Su Liang tidak menyangka Zhou Fei akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Apakah kamu ingin memberitahuku bahwa kamu masih memiliki perasaan terhadapku? Kamu hampir menghancurkan keluargaku dan tidak meninggalkan apa-apa untukku, lalu kamu memberitahuku bahwa kamu memiliki perasaan terhadapku. Dia mencibir, seolah-olah dia sedang mengejek, tetapi juga seolah-olah dia menganggap itu konyol. Fei Zhou, apakah kamu percaya ini?
Su Liang tidak ingin membuang waktu bersama Zhou Fei. Katakan padaku, katakan saja padaku apa tujuanmu. Apakah kamu ingin mendapatkan perusahaan farmasi Wansheng? Sudah kubilang, itu tidak mungkin. Bahkan jika kamu mengirimku masuk, itu tidak mungkin. Lalu bagaimana jika ikannya mati atau jaringnya putus? Dia menatap Zhou Fei dengan ekspresi galak di wajahnya. Zhou Fei hanya tersenyum, tidak berkata apa-apa, berdiri di samping dan memberi jalan untuknya. Tidak ada tujuan, aku baru saja datang menemuimu untuk yang terakhir kalinya. Aku akan meninggalkan Shanghai. Sebelum aku pergi, aku ingin bertemu denganmu. Lagi pula, masih banyak kenangan indah di antara kita, dan aku tidak akan pernah melupakannya. Su Liang terkejut, Zhou Fei meninggalkan Shanghai. Keinginan wanita ini akan kekuasaan dan kekayaan jauh melampaui orang biasa. Dia telah memperoleh banyak hal dari meja depan hingga hari ini, dan juga kehilangan banyak hal. Mungkinkah dia rela meninggalkan Shanghai, yang telah berjuang begitu lama? Su Liang tidak begitu mempercayainya, dan dia tidak ingin bertanya lebih lanjut. Dia menatap Zhou Fei dalam-dalam. Ya, kalau begitu aku harap perjalananmu aman. Dia tidak banyak bicara dan pergi. Zhou Fei melihat Su Liang keluar dari pintu dan memakai kacamata hitamnya lagi. Dia benar-benar ingin pergi. Jika dia terus berada di tempat yang benar dan salah ini, dia mungkin akan kehilangan lebih banyak. Dia belajar untuk maju dan mundur serta menjadi wanita yang cerdas. Tiba-tiba, sebuah van tiba-tiba mengerem dan berhenti di depan pintu. Suara pengereman yang keras membuat Zhou Fei tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Siapa kamu? Lepaskan aku. Biarkan aku pergi. Itu suara Su Liang. Zhou Fei segera bergegas keluar, tetapi melihat dua pria kekar meletakkan tas hitam di kepala Su Liang, menyeretnya langsung ke dalam van, menutup pintu, menderu pedal gas, dan melaju kencang. Apa yang terjadi? Zhou Fei terkejut. Dia tidak menyangka Su Liang akan diculik segera setelah dia dibebaskan. Dia sangat cemas sehingga dia mengejarnya beberapa langkah, tetapi bagaimana dia bisa mengejar dan masuk ke dalam mobil? Su Liang, Su Liang. Dia meneriakkan beberapa patah kata, tetapi tidak berhasil. Siapa yang menangkap Su Liang? Orang-orang dari keluarga Ye. Mustahil. Ye baru saja bekerja sama dengan perusahaan farmasi Wansheng dan memperoleh jalur produksi tersebut melalui sewa. Tidak ada alasan untuk menyerang Su Liang, dan dia bahkan harus melindunginya. Itu hanya Yang Su. Zhou Fei segera mengeluarkan telepon dan menelepon Yang Su. Ujung lainnya berdering beberapa saat sebelum panggilan tersambung, dan suara malas Yang Su terdengar. Apakah kamu membawa pergi Su Liang? Ada nada marah dalam suaranya, jangan sakiti dia. Haha, aku tidak menyangka kamu cukup emosional, tapi apakah ini ada hubungannya denganmu? Dengan keras, telepon ditutup. Bab 478. Halo, halo. Zhou Fei sangat marah, cemas dan marah. Dia tidak pernah mengira Yang Su akan menyerang Su Liang. Bajingan ini, dia kalah dalam pertarungan dengan Ye, jadi dia masih ingin melampiaskan amarahnya pada Su Liang. Dia membenci Su Liang dan membenci Su Liang karena meninggalkannya, tetapi apa yang baru saja dia katakan tentang perasaannya terhadap Su Liang adalah benar. Dia hanya ingin memahami bahwa apa yang dia inginkan dari Su Liang bukanlah perasaan, tetapi sesuatu yang lain. Hanya barang. Pada saat ini, melihat Su Liang dalam bahaya, bagaimana dia bisa menyembunyikan kekhawatiran dan kecemasannya yang sebenarnya? Apa yang harus dilakukan? Zhou Fei bukanlah seorang wanita muda yang belum pernah melihat dunia, dan dia dengan cepat menjadi tenang. Yang Su membawa pergi Su Liang demi jalur produksi tersebut. Dia tahu bahwa teknologi farmasi Heiyun, sekarang dengan dana dan tenaga dari wilayah Donghua besar, bersaing dengan Ye untuk mendapatkan posisi pasar Shanghai, tetapi sampai sekarang, Yang Su sepenuhnya ditekan oleh Li Qi. Hanya beberapa lini produksi Wansheng Pharmaceutical yang telah memberi Ye kekuatan yang kuat, yang tidak hanya menjamin pasokan barang, mengurangi biaya, tetapi juga mengurangi beban. Bagaimana bisa begitu mudah bersaing dengan teknologi farmasi Heiyun saat bepergian dengan ringan? Yang Su pasti masih mengincar jalur produksi itu, ingin menguras daya tembak dan menimbulkan kerusakan parah pada keluarga Ye. Oh, musuh dari musuh Anda adalah teman Anda. Zhou Fei segera naik taksi dan bergegas ke hotel tempat Li Qi dan yang lainnya menginap. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan Su Liang sekarang adalah keluarga Ye. Pada waktu itu, sebuah gudang terbengkalai di pinggiran kota juga diakuisisi oleh Yang Su, tetapi tidak banyak berguna untuk saat ini. Bentak, bentak, bentak. Beberapa pukulan berturut-turut menyebabkan wajah Su Liang membengkak, darah tumpah dari sudut mulutnya, dan dia tidak tahu berapa banyak gigi yang tanggal. Ikat mereka. Yang Su duduk di sana, bahkan tidak repot-repot menggerakkan tangannya. Dia memegang gelas anggur di tangannya, mengocoknya dengan lembut, dan mendorong gelas berbingkai emas di pangkal hidungnya. Tuan Su, saya tidak menyangka kita akan bertemu seperti ini kali ini. Sebenarnya,
kita tidak perlu melakukan ini. Su Liang diikat kerak oleh beberapa orang, dan tangan serta kakinya diikat erat dengan tali besi. Dia mencoba melepaskan diri, tetapi tidak ada gunanya. Bukankah ilegal bagimu melakukan ini? Dia mengertakkan gigi, apakah kamu ingin masuk penjara? Yang Su tertawa, seolah mendengar lelucon. Pembohong. Dia merentangkan tangannya dan berkata, aku belum menyentuhmu. Apa hubungannya denganku? Apakah ilegal bagiku untuk berbicara denganmu dan aku harus masuk penjara? Tuan Su, berhentilah bersikap naif. Terus terang, hantu bahkan tidak mau datang ke sini di pinggiran kota ini. Di belakang gudang ada kolam ikan. Jika saya mengikatkan batu besar ke tubuh Anda dan melemparkannya ke bawah, siapa dapat menemukanmu? Wajah Su Liang tiba-tiba menjadi pucat. Beraninya mereka bunuh diri. Orang-orang gila ini, Yang Su benar-benar gila. Dia berani mengambil risiko dan menggunakan metode tercela untuk menghadapi dirinya sendiri. Apa yang kamu inginkan? Su Liang menarik napas dalam-dalam dan memamerkan giginya dan berkata, tidak ada dendam besar di antara kita. Kamu tidak punya alasan untuk membunuhku. Jika dia benar-benar ingin bunuh diri, Yang Su tidak perlu muncul sama sekali, dia cukup meminta seseorang untuk melakukannya dan menenggelamkannya ke dalam kolam ikan. Su selalu orang yang pintar. Yang Su meletakkan gelas anggurnya dan berjalan ke arah Su Liang, apakah kamu tidak tahu apa yang saya inginkan? Tentu saja Su Liang tahu. Dia tiba-tiba terbangun di dalam hatinya, dan untuk pertama kalinya dia tahu bagaimana rasanya bersalah pada Huai Bi. Kamu menginginkan jalur produksi itu, kan? Lini produksi yang dia bangun dengan kerja keras selama lebih dari 10 tahun terkenal di Shanghai. Sekarang dia menjadi sasaran, dia tidak dapat mempertahankannya sama sekali, dan bahkan mungkin kehilangan nyawanya karenanya. Aku selalu menginginkannya, tapi kamu tidak mau memberikannya padaku. Yang Su menepuk wajahnya dan berkata, saya datang kepada Anda dengan sangat marah dan ingin menghabiskan banyak uang untuk membelinya, tetapi Anda menolak. Apakah saya harus menggunakan metode ini? Haha. Tahukah kamu bahwa semua lini produksiku disewakan kepada Ye? Katanya disewa, tapi sebenarnya diberikan. Sekarang barang ini milik keluarga Ye, pergi dan minta pada mereka. Su Liang tersenyum aneh, seolah dia tidak peduli sama sekali. Dia tahu betul bahwa dia pasti tidak akan bisa mempertahankannya. Dia lebih suka jalur produksi itu diambil oleh Ye daripada Yang Su. Dia menatap Yang Su, dengan sengaja terlihat seperti dia tiba-tiba tercerahkan. Oh, saya mengerti, Anda takut pada Tuan Ye. Anda, teknologi farmasi Heiyun, memiliki latar belakang investasi asing yang kuat di belakang Anda. Anda, Yang Su, telah menjelajahi industri farmasi Shanghai dan mengakuisisi lusinan perusahaan dan lebih dari selusin jalur produksi, tetapi Anda tidak dapat bersaing dengan milik Ye. Aku dengar kamu dipukuli habis-habisan oleh Li Qi baru-baru ini, hahaha. Dia tertawa, tidak menyembunyikan sindirannya. Ledakan, Yang Su mengangkat tangannya dan meninju perut Su Liang dengan keras. Rasa sakit itu menyebabkan Su Liang memuntahkan empedu kuning dan wajahnya tiba-tiba memerah. Aku tidak ingin bicara omong kosong padamu. Dia memegang keras Su Liang dan bertanya, apakah kamu ingin memberikannya kepadaku? Bagaimana cara memberi? Su Liang tersentak, keluarga Ye sudah memegang kendali. Itu hanya kontrak sewa, putuskan saja kontraknya. Adakah yang tidak bisa kamu lakukan jika dipikir-pikir? Yang Su berkata dengan dingin. Su Liang menggelengkan kepalanya dan tertawa terbahak-bahak, Saya jujur. Ledakan, tembakan lain. Su Liang menjerit, tubuhnya mengejang, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak, dan rasa sakit menyebabkan pembuluh darah di dahinya keluar. Pulangnya cukup kuat. Yang Su mencibir, berbalik dan duduk lagi, memanggil beberapa pria kuat. Kendurkan tulangnya. Tak lama kemudian, semburan jeritan kembali terdengar. Pada saat yang sama, Zhou Fei bergegas ke hotel dan ingin bertemu Li Qi. Maaf, Tuan Li tidak punya waktu. Xiao Dao masih sangat perhatian, dan semua orang memanggil Li Qi, Tuan Li. Itu adalah wajah Ye, dan itu bukan masalah kecil. Ada hal penting yang ingin kutanyakan padanya. Zhou Fei berkata, ini tertunda, dan kamu, keluarga Ye, yang akan menderita kerugian. Xiao Dao memandangnya tanpa ekspresi, tidak berkata apa-apa, dan masih memblokirnya. Dia tidak peduli dengan wanita seperti ini, dan tentu saja dia tidak akan diizinkan masuk tanpa perintah Li Qi. Melihat ini, Zhou Fei tidak terlalu peduli dan tiba-tiba ingin langsung masuk. Klik, pisau itu menyambarnya dan wajahnya menjadi gelap. Saya biasanya tidak memukul wanita. Saya harap Anda tidak melanggar peraturan saya. Zhou Fei sangat cemas hingga matanya merah. Selama kamu membiarkan aku melihat Li Qi, kamu bisa memukulku. Xiao Dao terkejut. Dia belum pernah melihat permintaan seperti itu sebelumnya. Dia melepaskan tangannya, Zhou Fei ingin bergegas masuk lagi. Xiao Dao sedikit kesal. Berhenti, dia berteriak keras,
dan ada aura ganas di sekelilingnya, itu adalah aura pembunuh yang nyata. Wajah Zhou Fei tiba-tiba menjadi pucat karena ketakutan, dan dia berdiri di sana tidak berani bergerak, seluruh tubuhnya tegang. Untuk panjang, dia tidak bisa menahan air matanya untuk jatuh. Selamatkan Su Liang, aku bukan wanita baik, tapi aku tidak bisa melihatnya mati begitu saja. Bersambung.